Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini penjelasan tugas akhir statistika yang digunakan sebagai bahan untuk UAS secara lisan. Tugas akhir ini bersifat penugasan kelompok yang nanti keluarannya adalah materi presentasi dalam bentuk Google Slide dan juga video yang diunggah ke YouTube. Data yang digunakan ada terdapat dalam Google Sheet di link berikut ini. Ini adalah hasil dari isian teman-teman mahasiswa di Google Form yang saya share hari Senin lalu. Di sini ada 3 sheet. Data yang digunakan adalah di sheet data. Ini sudah saya pilih variabelnya. Dan kemudian keseluruhan pertanyaan kuesioner yang bersifat, ini namanya academic motivation scale yang saya ukur. Ada beberapa pertanyaan ya, di awal ada semangat kuliah, kemudian kedekatan dengan Al-Quran, serta religiusitas. Pertanyaan selanjutnya, yang saya kuliah menurut saya dengan ijazah saya sama saja tidak akan mendapatkan gaji yang tinggi jika bekerja dan seterusnya. Ini adalah academic motivation scale yang dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Di sheet question maksud saya, question ya, untuk kuesioner. Ini saya jelaskan ada 1, 2, 3, 4 indikator. Jadi di sini untuk mengukur academic motivation skill. Sebenarnya ini ada 7 indikator, saya ambil 4. Ini disebut indikator. Ada external regulation dan seterusnya, ada 4. Dan di sini adalah item pertanyaan. Kemudian ini kodenya. Nah, kita pindahkan data ini. Tidak semua kolom yang akan kita pakai, tapi teman-teman bisa langsung Ctrl A di sheet data. Kemudian ini pastikan sudah semua keblok atau terseleksi. Copy, Ctrl C, kemudian buka Excel masing-masing dan di Ctrl V. Oke, berantakan. Sebentar. Copy dan paste, maka akan berpindah ke Microsoft Excel masing-masing. Kita bisa hapus kolom yang tidak perlu, yaitu prodi. Ini kita delete. Angkatan juga tidak, kita del. Kemudian poin yang perlu dikerjakan, yang pertama adalah ambil secara acak 70% dari total responden. Ini adalah data yang digunakan untuk setiap kelompok. Jadi setiap kelompok tidak akan memberikan hasil angka yang sama. Tidak akan tepat sama setiap kelompok. Nah, cara mengacaknya bisa Anda browsing. Saya akan berikan contoh browsing. Saya akan berikan contoh cara mengacaknya. Di sini ada 27. Wait, harusnya ada banyak. Harusnya ada 70 sekian. Oke, kita ulangi. Copy. Oh, oke, ada di bawah nggak kelihatan. Ini karena lengthnya beda. Kita cek di sini ada
79, oh sorry, 78 berarti ya 78, maka 78 per 78 responden ada 78, N besarnya sama dengan 78, maka kalian ambil 70% dari 78 sama dengan 0,7 dikali 78 sama dengan 54,6. Ini adalah sampel yang kalian gunakan. Oke, kita bulatkan jadi 55. Maka sampelnya sama dengan 55. Ini nanti kalian tuliskan di PPT. Kan di sini kontennya ada penjelasan data dan variabel. Nah, ini banyaknya sampel yang digunakan, hitungannya gimana, tuliskan di bagian ketiga. Ketemu 55. Ini saya hapus. Maka kita bisa random. Tambahkan insert kolom baru. Caranya saya ulangi ya. Anda bisa klik kanan di kolom ini. Klik kanan, insert, lalu ketikkan sama dengan run, kurung buka, kurung tutup, sama dengan. Lalu Anda bisa shift panah bawah, Ctrl Enter ya. Atau kita copy ke bawah, seperti biasa ini. Oke. Saya kasih judul angka acak. Angka. Kemudian sort, ini di blok. Anda bisa sort and filter. Ini ditaruh kursornya di angka, lalu sort A ke Z. Sebentar. Di blok lalu sort small to large. Kemudian apabila muncul seperti ini, saya ulangi lagi. Harus di blok kolom A, kemudian sort small to largest, expand the selection, ini sort, diklik sort. Maka ini seharusnya sudah teracak. Ini tidak akan sama seperti tadi urutannya. Anda bisa cek di baris pertama harusnya laki-laki pengeluaran 700. Di Google Sheet-nya, baris pertama adalah perempuan, pengeluaran sekian. Jadi sudah beda ya urutannya dengan yang di sini. Kemudian, ini sudah ke sort, Anda bisa hapus kolom A, del, lalu buat sheet yang baru, berarti ini sampel. Anggaplah yang di sini populasi, lalu ambil sampel 70%. 70% dari 78 tadi adalah 55. Maka kita ambil dari baris ini di blok sampai baris ke 56. Karena sampel kita adalah 55. Oke, ini copy dan dipindah ke sampel, paste, Ctrl V. Maka kita akan mendapatkan sampel dan ini harusnya berbeda untuk setiap kelompok. Maka tidak akan ada kelompok yang angka nanti nilainya adalah sama persis, nggak ada. Lalu selanjutnya kita perlu melakukan data cleansing. Seperti biasa pasti ada mahasiswa yang mengisi form dengan tidak sesuai instruksi. 700 ini pasti 700.000. Lalu 500 pastinya 500.000. Dan seterusnya. Kemudian yang titik 3.53, yang titik ini bisa kita ganti koma. Atau kalau mau cepat bisa klik Ctrl F, titiknya ini di replace menjadi koma. Find-nya titik, replace-nya koma. Lalu replace all, oke, close. Maka semua yang titik berubah menjadi koma. Dan ini datanya sudah siap di analisis. Jangan lupa untuk
klik save. Data tugas akhir. Selanjutnya buatlah skor total. Saya tuh terganggu kalau ada garis-garis merah. Nah, buat skor total untuk setiap indikator AMS, sehingga terdapat variabel X1, X2, X3, dan X4. Dan buat variabel AMS. Jadi di sini tadi saya jelaskan ya, item pertanyaan itu ada sekian, dan itu merupakan indikator dari AMS ini. Saya minta teman-teman membuat variabel baru bernama X1 terdiri atas 3 pertanyaan. Ini, lalu X2 merupakan pertanyaan ini. Dan seterusnya kita buat variabel ini semangat kuliah semester 1, 2. X1 ini terdapat 3 item pertanyaan dari kolom ini ya. Setelah religiusitas, nah 3 ini adalah X1, insert, kemudian oke, ini saja. Kita sebenarnya nggak butuh X1, X2, X3, X4. Jadi ini saya revisi. Buatlah skor total untuk untuk setiap indikator AMS. Untuk semua total AMS yang merupakan total seluruh skor item pertanyaan. Yaitu dari kolom ini setelah religiusitas ya. Jadi kolom mulai pertanyaan. Saya kuliah karena itu kolom I sampai kolom X. Sampai kolom saya kuliah di PSII karena membuat saya dapat terus mempelajari banyak hal yang membuat saya tertarik. Ini saya buat insert AMS. Saya buat variabel baru AMS dan sama dengan rumusnya adalah sum. Saya perbesar dulu. Sama dengan sum dalam kurung dari kolom ini I titik 2 sampai kolom X I2 sampai dengan X2 tutup kurung. Lalu bisa di copy, lalu blok ke bawah dan Ctrl V. AMS sudah terbentuk. Kemudian selanjutnya yang kelima, uji perbedaan IPK. Yang keempat ya. Uji perbedaan rata-rata skor indikator to know AMS antara laki-laki dengan perempuan. Kita berarti buat total skor indikator to know. Atau kalau kita lihat tabel ini, to know itu adalah indikator keempat, yaitu X4. Kita bisa buat nilai total dulu. To know itu yang ini ya. Yaitu pertanyaannya ada 1, 2, 3, 4. 4 pertanyaan terakhir. Dari yang kuliah karena senang dan puas dan sampai kuliah di PSII karena yang warna hijau ini to know. Karena buat saya terus mempelajari banyak hal. Ada 4 pertanyaan terakhir itu adalah to know. Saya blok 1, 2, 3, 4. Oke, kita insert lagi di sini. Klik kanan insert. Maka saya punya indikator to know yang rumusnya adalah sama dengan sum dalam kurung
U2.2 sampai X2. Kurung tutup. Enter. Kemudian ini bisa di copy paste atau langsung di scroll. Di drag ke bawah ya. Di kanan bawah ada tanda plus seperti ini lalu di drag ke bawah. Oke, sudah keluar. Kemudian kita buat sheet baru yaitu untuk to know khusus Anda copy bagian jenis kelamin ini. Lalu to know copy. Oh, sebentar. Kita bisa langsung sortir ya. Ini pertanyaannya adalah mencari uji. Kita lihat lagi pertanyaannya. Menentukan uji perbedaan IPK laki-laki dan perempuan. Sorry. Uji beda rata-rata skor to know. Nomor 4. Jadi to know-nya ini kita filter seperti biasa. Dulu pernah kan ya di pertemuan sekian. Sort and filter, kemudian jenis kelamin ini Anda cek yang laki-laki, perempuannya di uncheck, oke. Maka yang to know ini Anda copy. Oke, kita pastikan di sebelah kiri di sini hanya ada laki-laki semua. Laki-laki, to know-nya kita copy, pindah ke sini, lalu ini adalah laki-laki. Ctrl V. Oke, kalau habis ngetik maka kopiannya itu hilang. Jadi copy lagi sampai seperti putus-putus itu garisnya lalu paste lagi ke sini. Dengan cara yang sama untuk perempuan. Filter perempuan, oke. Ini kita blok to know-nya. Ctrl C. Ctrl V. Kemudian ini bisa dilakukan uji beda. Teman-teman gunakan yang real stat ya. Jadi nanti stepnya seperti yang kemarin, Anda lakukan dulu uji normalitas. Jika normal, maka gunakan uji T, saling bebas. Jika tidak normal, salah satu, entah itu laki atau perempuan, maka gunakan uji apa? Gunakan uji non-parametrik. Gitu, ini yang nomor 5 saya hapus deh. Satu saja uji bedanya. Lalu yang kelima, lakukan uji pengaruh AMS, pengeluaran, religiositas, dan kedekatan Al-Quran terhadap IPK. Maka di sini melakukan uji apa? Lakukan analisis regresi. Linear berganda dengan variabel X-nya adalah AMS, pengeluaran, religiositas, kedekatan dengan Al-Quran, serta ada 4 ya. 4 variabel bebas dan IPK adalah variabel Y. Lalu yang ke-6 nanti buat scatter plot antara setiap variabel bebas dengan IPK. Caranya tadi sudah. Nah, untuk bisa lebih enak dilihat kita boleh buat sheet baru yang regresi ya.
Ini saya kasih nama uji beda to know. Yang regresi kita clear dulu ininya, sort and filternya, clear. Nah, kemudian kita ambil variabel-variabel yang diperlukan dalam regresi, yaitu IPK. Ini copy, ya ke sini. Kemudian ah, kedekatan dengan Al-Quran dan religiusitas. Oke, ini perlu diedit kok 60%. 60, 60 dan 89. Pastikan semua angkanya sama, formatnya. Kemudian dan AMS. Yang ini. Copy, kemudian paste di sini. Oke, karena AMS ini nilainya tadi angka ya. Maka kita perlu copy paste-nya itu as values. Saya ulangi. Ini copy, kemudian nah, taruh di sini dan paste-nya itu values, angka. Paste atau bisa juga klik kanan. Di sini muncul ada paste, ada values, kita pilih yang values. Saya tambahkan satu ya, variabelnya adalah yang motivasi, semangat kuliah. Semester ini. Yang sini sih. Sampel. Nah, semangat kuliah semester ini. Ini copy. Letakkan di sini. Paste. Oke. Ini saya kasih nama semangat kuliah. Sini saya kasih nama apa ya? Al-Quran gitu ya, biar lebih singkat. IPK saya pindah ke kanan. Oke, sini sudah siap untuk diolah menjadi regresi. Masih ada yang persenan ini ya. Kita ubah formatnya dan kita ganti 80. Pastikan semua angkanya oke. Ini ada berapa tadi? 55. Betul, 55 responden. Anda bisa tambahkan juga untuk misalnya ini ID 12 ada 55. Oke, 55 responden. Selesai lalu scatter plot ya. Insert. Ini di blok dulu. Semangat dan IPK. Recommended chart. Lalu scatter plot. Oke. Anda perlu buka lagi ya materi yang sebelumnya cara bikin scatter plot. Saya contohkan satu. Ini Anda bisa edit. Karena ini bawahnya kan kosong nih. Kita bisa angka yang ini. Kita bisa mulai dari angka minimumnya kita ganti sekitar 1,5 nih. 1,5. Enter. Oke. Mulainya 1,5. Nah, jadi agak ke sana. Jadi ada angka-angkanya sangat kecil. Jangan lupa untuk mengedit judulnya. Ini tadi adalah semangat terhadap IPK. Lalu yang bagian bawah kita bisa add chart element.
primary horizontal. Ini semangat kuliah, dan yang vertikal at primary vertikal IPK. Kemudian dan seterusnya ya dengan variabel yang lain. Mungkin Anda harus mengubah, saya nampaknya seingat saya harus bersebelahan ya. Jadi yang AMS ini harus sebelahan sama IPK gitu. Kalau mau dijadikan scatter plot. Seingat saya loh. Jadi bisa Anda ubah ke sini dulu gitu, baru kalau udah selesai nanti bisa dipindahkan atau gimana lah caranya. Dulu sudah pernah, harusnya nanti semakin lancar. Lalu regresi, caranya adalah dengan di menu data, data analisis, pilih regression, oke. Kemudian Y-nya adalah IPK, dan input X-nya dari Al-Quran ke Semangat. ID-nya nggak masuk. Kemudian labels dicek, new worksheet, oke. Ini saya rename ya, data regresi, kemudian ini adalah sheet hasil regresi. Ini bisa dianalisis R-square-nya, kemudian hasil uji F-nya signifikan, berarti model layak. Lalu p-value, ternyata yang signifikan hanya tingkat religiusitas. AMS, Al-Quran, dan semangat kuliah tidak signifikan berpengaruh terhadap IPK. Itu bisa dijelaskan satu per satu. Nah, itu adalah poin-poin yang perlu dikerjakan. Nanti setelah selesai, baru bisa konten presentasinya ini ya. Anda harus menuliskan hasilnya ke Google Slide. Ada identitas, kelompok, nama, kemudian tujuan dan hipotesis. Nah, tujuannya ini disesuaikan dengan pertanyaan yang nomor 4 dan 5. Ini adalah, perhatikan, lihat poin ke 4 dan 5, slide 4. Tujuannya misalnya adalah menganalisis perbedaan rata-rata indikator Tsuno AMS antara laki-laki dan perempuan. Hipotesisnya seperti biasa, hipotesisnya Anda gunakan hipotesis dua arah. Gunakan hipotesis dua arah. Saya berikan contoh. Hipotesis ada dua, H0 dan H1. H0-nya berarti ini hipotesis dua arah ya. H0 itu tidak ada perbedaan. Dan seterusnya kalimatnya disesuaikan, H1-nya ada perbedaan. Perbedaan apa? Nah, bisa dilihat di tujuan. Kemudian untuk yang regresi, itu setiap variabel satu tujuan.
karena ada 5 variabel X. Semangat AMS ada 5, berarti ada 5 tujuan. Menganalisis pengaruh semangat kuliah terhadap PK. Lihat dua arahnya, tidak ada pengaruh antara apa dengan apa. Oke, ini satu variabel X ya. Jadi nanti dibuat untuk yang poin kelima itu akan ada 5 kali seperti ini. Yaitu yang pengaruh semangat kuliah sendiri. Kemudian AMS sendiri. Terus ini sendiri, pengeluaran ini sendiri, ini sendiri. Oh iya, saya nampaknya kelupaan tadi saat regresi belum memasukkan data pengeluaran. Iya, pengeluaran belum masuk. Pengeluaran ini harusnya masuk ke data regresi. Insert. Lalu ini harusnya ada pengeluarannya ya. Data analisis regresi untuk input Y-nya adalah kolom G dan input X-nya B sampai F. Oke. Ini hasil uji F-nya. Kalau pakai alfanya silahkan dipilih ya. Di sini kalau pakai alfa 10% maka F-nya signifikan. Dan untuk p-value-nya untuk yang uji T dari setiap variabel X ini yang signifikan hanya si tingkat religiusitas yang kurang dari alfa. Ini dianalisis sendiri-sendiri ya. Nanti ada kesimpulannya berarti masing-masing variabel ini signifikan atau enggak. Gitu. Silahkan dilaporkan hasilnya ini sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Apa saja sih yang perlu dilaporkan di PowerPoint.